Pada suatu ketika, hiduplah seorang wanita bernama Kisagotami. Kisagotami adalah seorang wanita muda yang berasal dari keluarga yang sangat makmur. Dia bahagia menikah dengan saudagar yang sangat kaya. Kehidupan mereka begitu indah dan sejahtera. Namun, suatu hari yang kelam, anak sematawayangnya meninggal dunia secara tiba-tiba. Hati Kisagotami hancur berkeping-keping, dan dia merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Kehilangan anaknya adalah pukulan yang sangat berat baginya. Kisagotami merasa putus asa dan bertanya-tanya, apakah ada yang bisa membantunya? Kesedihannya begitu besar sehingga banyak orang yang menganggapnya kehilangan akal sehatnya. Dia merasa seperti orang yang hampir gila dan dia mencoba mencari bantuan dengan membawa mayat anaknya kemana-mana. Bertanya kepada orang-orang yang ia temui, apakah ada dokter di sini yang bisa menghidupkan kembali anak saya? Tolong beritahu saya. Suatu kebetulan, rombongan Buddha Gautama datang ke kota tempat tinggal Kisagotami. Salah satu penduduk desa memberitahu Kisagotami tentang kehadiran Buddha Gautama dan mengatakan kepadanya, "Saya tidak tahu apakah ada dokter yang bisa menghidupkan kembali anakmu. Tetapi ada seorang yang sangat bijaksana dan tercerahkan yang datang ke desa kita. Dia adalah Buddha Gautama. Ini adalah kesempatan besar bagimu. Kamu harus membawa anakmu ke Buddha Gautama dan memohon bantuan darinya. Mungkin dia memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali anakmu." Mendengar hal itu, Kisagotami dengan segera pergi menemui Buddha Gautama, membawa mayat anaknya yang telah meninggal dalam gendongannya. Ketika dia sampai di depan Buddha Gautama, dia meletakkan mayat anaknya di kaki Buddha dan dengan harapan yang besar berkata, "Tolong Buddha, tolong hidupkanlah anakku kembali. Kamu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang rahasia kehidupan. Kamu telah mencapai pencerahan. Tidak bisakah kamu melakukan keajaiban kecil untuk seorang wanita yang sangat malang ini?" Buddha Gautama mendengarkannya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Setelah mendengarkan permohonan Kisagotami, Buddha Gautama berkata kepadanya dengan lembut, "Kisagotami, aku memiliki cara untuk menghidupkan kembali anakmu." Mendengar kata-kata Buddha Gautama, Kisagotami merasa ada harapan. Dia berkata dengan semangat, "Wahai Tuan, aku akan melakukan apa saja untuk membuat anakku hidup kembali." Buddha Gautama tersenyum dan berkata, "Jika demikian, aku perlu kamu untuk melakukan sesuatu untukku. Tolong carikan aku beberapa biji sawi dan aku akan membantumu." Kisagotami dengan penuh semangat dan gembira menyetujuinya dan bergegas menuju desa untuk mengumpulkan biji sawi. Di rumah pertama yang dia kunjungi, dia meminta biji sawi dan mendapatkannya dengan mudah. Tetapi ketika dia hendak pergi, dia teringat bahwa Buddha Gautama mengatakan bahwa biji sawi yang dia bawa harus berasal dari rumah yang belum pernah ada kematian di dalamnya. Dia bertanya kepada wanita yang ada di ambang pintu, "Maaf, tetapi apakah ada orang yang pernah meninggal di rumah ini?" Wanita itu menjawab, "Oh, ayah dari suamiku meninggal minggu lalu di rumah ini." Mendengar jawaban tersebut, Kisagotami berkata, "Oh, kalau begitu, aku tidak bisa menggunakan biji sawi ini." Lalu ia pun melanjutkan pencarian biji sawi yang sesuai dengan permintaan Buddha Gautama. Dia pergi ke rumah berikutnya dan mendapatkan jawaban yang sama. Ada yang kakeknya telah meninggal di rumah itu. Lalu, dia pindah ke rumah berikutnya, di mana seorang gadis kecil telah meninggal karena suatu penyakit. Lalu, dia pergi ke rumah berikutnya, dan rumah berikutnya, dan terus berlanjut. Dia mendapatkan jawaban yang sama dari setiap rumah. Kisagotami tidak dapat menemukan rumah yang di mana tidak pernah ada kematian.
Menjelang sore hari, ketika ia merasa letih, lelah, dan putus asa, tiba-tiba dia menyadari bahwa Buddha Gautama sedang mencoba mengajarkan sesuatu kepadanya. Dia memahami bahwa kematian adalah takdir semua orang. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri darinya. Lalu dia memutuskan untuk membawa bayinya ke tempat pembakaran mayat dan kemudian kembali ke Buddha Gautama. Ketika Kisah Gotami tiba, Buddha Gautama bertanya kepadanya, "Mana biji sawinya?" Kisah Gotami tersenyum dan menjawab, "Anda telah menipuku, Tuan. Tidak ada rumah, baik di desa ini maupun di seluruh dunia, yang tidak memiliki seorang pun yang meninggal. Setiap orang yang dilahirkan suatu hari akan mati." Kata-katanya dipenuhi dengan cahaya kebijaksanaan. Lalu Kisah Gotami melanjutkan, "Sekarang saya mengerti bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, dan kematian datang kepada kita semua yang bernyawa. Saya tidak ingin anak saya hidup kembali. Tolong inisiasi saya ke dalam seni meditasi sehingga saya dapat masuk ke ruang keabadian, di mana kelahiran dan kematian tidak pernah terjadi." Buddha Gautama tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu telah memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, dan kematian tidak dapat dihindari. Suatu hari itu akan datang kepada kita semua. Sekarang kamu siap untuk diinisiasi." Dan dikatakan dalam cerita bahwa pada saat itu Buddha Gautama menginisiasinya ke dalam seni meditasi, dan Kisah Gotami menjadi salah satu murid Buddha Gautama. Jika kita melihat dalam hidup, kita akan menemukan bahwa semakin kita bertambah umur, semakin banyak pula kita menyaksikan kematian orang-orang yang kita sayangi. Dan tak sedikit pula orang yang ditinggalkan dengan mudah tenggelam berlarut-larut dalam kesengsaraan. Namun, mereka seringkali melupakan fakta bahwa tidak ada individu di dunia ini yang terbebas dari kesedihan atau kegembiraan. Kesedihan, duka, kebahagiaan, dan cinta akan selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan hidup kita. Kita perlu ingat untuk berlatih melepaskan dan berlatih kesabaran, agar kita mampu membimbing hidup kita dan tidak diarahkan oleh emosi yang sementara ini. So, let's take action. Salam bijak.